Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Siti Nur Faridah dengan NIM 119202021. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan instrumen non-test. Yang pertama, pengertian instrumen non-test. Instrumen non-test dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data yang bersifat komprehensif. Artinya, instrumen non-test dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari responden, sehingga tidak hanya digunakan untuk menilai aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan juga aspek psikomotorik. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian peserta didik secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, ucapan, riwayat hidup, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun secara kelompok. Adapun macam-macam instrumen non-tes sendiri ada pengamatan, wawancara, angket, unjuk kerja, portofolio, penilaian proyek, penilaian diri, penilaian sikap, dan penilaian produk. Yang pertama adalah pengamatan atau observasi. Observasi atau pengamatan yakni alat penilaian yang pengisiannya dilakukan oleh guru atas dasar pengamatan terhadap perilaku siswa, baik secara perorangan maupun kelompok, di kelas maupun di luar kelas. Observasi juga bisa diartikan sebagai teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Adapun langkah-langkah untuk penyusunan pedoman observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah merumuskan tujuan observasi. Yang kedua, membuat layout atau kisi-kisi observasi. Yang ketiga, menyusun pedoman observasi. Yang keempat, menyusun aspek-aspek yang akan diobservasi, baik yang berkenaan dengan proses belajar peserta didik dan kepribadiannya. Yang kelima, melakukan uji coba observasi untuk melihat kelemahan pedoman observasi. Yang keenam, merevisi pedoman observasi berdasarkan hasil uji coba. Yang ketujuh, melaksanakan observasi pada saat kegiatan berlangsung. Dan kemudian yang kedelapan adalah mengolah dan menafsirkan hasil. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara atau interview merupakan salah satu wujud dari komunikasi interpersonal, di mana merupakan suatu bentuk komunikasi yang langsung tanpa perantara media antar individu. Dalam hal ini, peran sebagai pembicara dan pendengar dilakukan secara bergantian, ataupun bisa juga seringkali peran itu menyatu gitu, antara penanya dan juga pendengar. Kemudian pedoman langkah-langkah yang ditempuh untuk melakukan wawancara. Yang pertama, tentukan tujuan yang ingin dicapai dari wawancara, misalnya untuk mengetahui pemahaman bahan pengajaran atau hasil belajar. Yang kedua, tentukan aspek-aspek yang akan diungkap dari wawancara tersebut. Kemudian yang ketiga, tentukan bentuk pertanyaan yang akan digunakan, yakni bentuk berstruktur atau bentuk terbukti. Bisa saja kombinasi dari kedua bentuk tersebut. Misalnya untuk beberapa aspek digunakan pertanyaan berstruktur dan untuk beberapa aspek lagi dibuat secara bebas. Kemudian yang keempat, buatlah pertanyaan wawancara sesuai dengan analisis butir. Wawancara misalkan tujuannya untuk memperoleh informasi mengenai cara belajar siswa di rumah. Bentuknya bebas, responden siswa yang memperoleh prestasi yang tinggi. Ada nama, kelas, dan juga jenis kelamin. Misal, contoh dari pertanyaan tersebut, apakah Dimas mengalami kesulitan memahami petunjuk, baik arahan dari guru atau petunjuk dari dalam LKS. Nah, untuk jawabannya, jika siswa itu menjawab dengan benar, bisa dikasih skor 5 ya. 5 jika sedang bisa dikasih skor 3, dan juga bisa 1. Jawaban dari semua pertanyaan menunjukkan bahwa siswa tidak berminat sekolah belajar di rumah. Contoh wawancara, tujuannya untuk memperoleh informasi mengenai cara belajar siswa di rumah. Bentuknya bebas, responden siswa yang memperoleh prestasi yang tinggi. Jadi di sini lawan bicaranya adalah siswa yang memperoleh prestasi tinggi.
Yang pertama, contoh pertanyaannya, apakah Dimas mengalami kesulitan memahami petunjuk baik arahan dari guru atau petunjuk dari dalam LKS? Nah, jika jawaban dari semua pertanyaan menunjukkan bahwa siswa tidak berminat belajar di sekolah maupun di rumah, itu dikasih skor 1. Jika jawaban dari siswa menunjukkan bahwa siswa yang hanya berminat belajar di sekolah atau di rumah saja, kita kasih skor 3. Dan juga jika jawaban dari semua pertanyaan menunjukkan bahwa siswa sangat berminat belajar di sekolah maupun di rumah, kita kasih skor 5. Nah, yang keempat ada unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa, seperti seperti pembacaan puisi, diskusi, pemecahan masalah, partisipasi siswa, menari, memainkan alat musik, dan lain-lain. Nah, penilaian unjuk kerja ini dilakukan berdasarkan tugas anak didik dalam melakukan perbuatan yang dapat diamati, misalnya berdoa, bernyanyi, dan berolahraga. Yang kelima ada portofolio. Penilaian portofolio adalah kegiatan menilai karya-karya siswa secara individu pada suatu periode atau suatu mata pelajaran. Akhir suatu periode, hasil tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru peserta didik. Dinilainya oleh guru atau oleh peserta didik sendiri. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah. Yang pertama, jelaskan kepada peserta didik apa yang dimaksud dengan penugasan portofolio. Kemudian yang kedua, jelaskan sampel-sampel portofolio yang dapat digunakan. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharuskan mengumpulkan dan mengarsipkan portofolio. Kemudian yang keempat, cantumkan tanggal pembuatan pada setiap evidence atau bukti-bukti hasil belajar. Kemudian yang kelima, tentukan kriteria penilaian sampel-sampel portofolio. Dan yang terakhir, lakukan perbaikan terhadap portofolio yang belum sesuai dengan kriteria. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Intan Sapitri dengan NIM 11920201113 akan melanjutkan presentasi mengenai pengembangan instrumen non-tes. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian proyek. Nah, penilaian proyek ini merupakan penilaian berbasis kelas yang dilakukan terhadap suatu tugas pada mata pelajaran tertentu dalam rangka untuk mendapatkan informasi, kemampuan, dan kompetensi siswa secara komprehensif yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Penilaian ini berupa investigasi matematik, pengaruh olahraga pada postur tubuh, praktek investigasi fisika, dan masih banyak lagi. Nah, adapun langkahnya itu terdapat 2 langkah, yaitu yang pertama adalah langkah awal serta langkah lanjutan. Dalam langkah awal ini, guru atau pendidik bisa menentukan jenis tugas proyek dalam setahun, kemudian menyusun jadwal untuk masing-masing proyek jika terdapat lebih dari satu, kemudian memberikan beberapa contoh laporan proyek yang telah selesai kepada peserta didik, berfungsi untuk memberikan gambaran tentang bentuk laporan proyek yang akan mereka buat, kemudian menunjukkan kriteria penilaian yang akan digunakan, serta mengupayakan peserta didik untuk melakukan latihan menilai agar dapat mengetahui laporan tugas proyek yang baik. Kemudian dalam langkah kedua, yaitu langkah lanjutan, pendidik merencanakan penilaian dengan menentukan kesesuaian tugas proyek dengan kompetensi yang dituntut dan mendefinisikan tingkat pengelolaannya. Nah, kemudian merancang spesifikasi proyek dengan memilih topik serta memetakan area yang dicakup. Kemudian melaksanakan pencatatan kegiatan secara mandiri oleh peserta didik serta melakukan penilaian laporan tugas proyek. Nah, contoh laporan proyek ini sebenarnya tidak semua mata pelajaran dapat melakukan penilaian proyek. Namun di sini saya akan memberikan contoh mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial tingkat SMP. Nah, di sini guru dapat menyajikan kompetensi dasarnya. Pertama yaitu menganalisis bentuk-bentuk perilaku yang muncul sebagai dampak globalisasi. Kemudian memaparkan indikatornya, yaitu mengidentifikasi bukti-bukti globalisasi di lingkungan masyarakat seperti dalam hal periklanan, pariwisata, dan masih banyak lagi. Kemudian membuat daftar perubahan perilaku masyarakat setempat sebagai dampak globalisasi seperti dalam perilaku gaya hidup, tradisi, kemudian nilai-nilai, serta hal-hal lainnya. Kemudian membandingkan pandangan orang tua dan anak mengenai perubahan-perubahan yang terjadi akibat pengaruh globalisasi. Nah,
Kemudian instruksikan proyeknya yaitu dengan melakukan penelitian sederhana di lingkungan sekitar mengenai pengaruh iklan di media cetak maupun di media elektronik terhadap gaya hidup anak SMP. Nah, kemudian agar pelaksanaan penilaian proyek ini dapat dipertanggungjawabkan objektivitasnya, maka seorang guru harus membuat beberapa kriteria penilaian agar apa yang akan dinilai oleh guru ini sesuai dengan kompetensi yang hendak diukur. Nah, adapun kriteria penilaian ini dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan laporan tertulis. Baik, untuk poin berikutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai penilaian diri. Penilaian diri ini bisa disebut juga dengan self-assessment, merupakan suatu teknik penilaian yang di dalamnya peserta didik mengemukakan kelemahan serta kelebihannya dalam pencapaian kompetensi, baik pada ranah kognitif, afektif, maupun pada ranah psikomotorik. Adapun langkah menyusunnya yaitu pertama menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai, kemudian menentukan kriteria penilaian, kemudian merumuskan format penilaian, serta meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri, kemudian peneliti atau guru mengkaji hasil penilaian, kemudian penyampaian umpan balik kepada peserta didik, kemudian membuat kesimpulan terhadap hasil penilaian dengan menggunakan penilaian diri, serta melakukan tindak lanjut dengan mengacu pada hasil penilaian melalui penilaian diri. Nah, kemudian untuk contohnya yaitu ada misalnya guru membuat sebuah tabel yang berisi 3 kolom misalnya dengan pernyataan ya atau tidak. Nah, misalnya pernyataannya yaitu saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Jika peserta didik tersebut selalu melakukannya, maka dia mencentang di kolom ya. Jika tidak, maka tinggal mencentang di kolom tidak. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada materi penilaian sikap. Nah, penilaian ini merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan keputusan terhadap sikap. Nah, dalam tahap pelaksanaannya yaitu pertama, pada awal semester, pendidik menginformasikan tentang kompetensi sikap yang akan dinilai seperti spiritual, jujur, kemudian disiplin, tanggung jawab, dan sikap-sikap lainnya. Kemudian pendidik mengembangkan instrumen penilaian sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Serta pendidik memberikan penjelasan tentang kriteria penilaian untuk setiap sikap yang akan dinilai, kemudian memeriksa dan mengelola hasil penilaiannya, serta kemudian nantinya hasil penilaian diinformasikan kepada masing-masing peserta didik pada setiap minggunya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kemajuan hasil pengembangan sikapnya, mengetahui kompetensi sikap yang belum dan yang sudah dicapai, memotivasi peserta didik agar memperbaiki sikap yang masih rendah dan berusaha mempertahankan sikap yang telah baik, dan menjadi bagian refleksi bagi pendidik untuk memperbaiki strategi pengembangan sikap peserta didik yang akan datang. Nah, kemudian menindaklanjuti hasil penilaian sikap setiap minggu menjadikan dasar untuk melakukan proses pembinaan dan pengembangan sikap yang disisipkan dalam mata pelajaran yang bersangkutan. Serta jika nanti pada akhir semester, setiap skor penilaian harian selama 1 semester itu dibuat grafik perkembangannya dan nilai akhir ditetapkan dengan nilai rata-rata nilai kompetensi sikap. Nah, contoh dari penilaian diri atau sikap ini bisa dilakukan secara pandemi juga gitu ya. Nah, contohnya itu tidak jauh berbeda dengan penilaian diri yang tadi. Nah, jadi nanti guru akan membuat sebuah tabel dengan berisi sikap, pernyataan, serta jawaban ya atau tidak untuk dicentang oleh peserta didik. Contohnya misalkan dalam sikap ketaatan beribadah, pernyataannya yaitu saya patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut. Nah, apabila peserta didik itu selalu melakukannya, maka dia mencentang di kolom ya. Jika tidak, maka dicentang di kolom tidak. Begitu untuk contoh dari penilaian sikap. Nah, kemudian penilaian produk. Nah, penilaian produk sendiri adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Nah, perencanaan penilaian produk ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada langkah-langkah merencanakan penilaian produk. Nah, di sini
guru atau pendidik dapat menentukan kompetensi yang sesuai dengan penilaiannya, kemudian menyusun indikator proses dan hasil belajar, kemudian merencanakan apakah tugas produk ini akan bersifat individu atau kelompok. Nah, jika memang itu kelompok, maka di sini merencanakan teknik-teknik dalam penilaian individual untuk tugas yang dikerjakan secara berkelompok, kemudian menyusun instrumen dan rubrik penilaian, serta menyusun kriteria atau batas kelulusan kompetensi siswa yang dicapai. Kemudian adapun poin kedua yaitu penyusunan kisi-kisi, serta poin ketiga yaitu penyusunan instrumen. Nah, di sini dalam penyusunan instrumen terdapat beberapa kriteria. Yang pertama yaitu ada kriteria tugas. Nah, di sini mengarah pada pencapaian indikator hasil belajar. Nah, kemudian ada kriteria lembar penilaian produk di sini yaitu bagaimana siswa mampu mengelola, kemudian apakah tugas itu sesuai dengan tema mata pelajarannya yaitu relevansinya gitu ya. Kemudian ada keaslian produknya serta kelengkapan dan ketepatan aspek yang dinilai dalam produk. Kemudian kriteria rubrik yaitu di sini mengukur target kemampuan yang diukur, apakah sesuai dengan indikator atau tidak, serta memiliki indikator yang menunjukkan kemampuan yang dapat diamati. Nah, di sini contoh dari penilaian produk ini bisa dengan misalnya mata pelajaran prakarya dengan aspek pengolahan. Contohnya, membuatlah produk makanan yang berbahan dasar buah segar yang ada di wilayah setempat dengan penyajian dan pengemasan yang menarik dan menerapkan prinsip sanitasi dan hygiene. Nah, kemudian kerjakan secara berkelompok dalam waktu 2 jam pelajaran. Nah, adapun contoh rubrik penilaiannya yaitu misalnya di sini ada aspek penilaian, nilai, bobot, serta jumlah. Adapun dalam aspek penilaian itu memuat kesesuaian tema, kreasi dan inovasi, kemudian kualitas produk apakah dari segi rasa, warna, aroma dan teksturnya sesuai, serta pengemasan. Kemudian dalam nilai misalnya kita menyisipkan 1 sampai 5 skor. Nah, skornya ini misalnya kriterianya itu jika 1 itu berarti tidak sesuai atau 0%, kemudian 2 kurang sesuai 1 sampai 25%, kemudian 3 cukup sesuai 26 sampai 50%, serta 4 nilainya jika itu sesuai 51 sampai 75%, serta 5 sangat sesuai 76 sampai 100%. Nah, bobotnya itu nanti akan disertakan dari nilai tersebut, kemudian penjumlahan itu adalah hasil akhir dari semuanya. Nah, misalnya untuk menentukan keseluruhan nilai maka terdapat rumusnya yaitu skor kali bobot bagi 5. Seperti itu mungkin contohnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.